menyerahkan jiwa. Aku adalah seorang anak dusun yang akan melanjutkan kuliah dan baru pertama kali menjejakkan kaki di ibu kota provinsi. Saat pertama kali sampai di terminal, dompetku hilang dan aku panik setengah mati. Karena ketakutan yang lebih, aku sampai mencurigai setiap orang yang mendekatiku dan menganggap mereka tukang hipnotis. Puncaknya, aku meneriaki seorang laki-laki di usiaku sebagai tukang hipnotis, namun ternyata dia ingin mengembalikan dompetku. Saking malunya, aku tak sempat berterima kasih dan malah kabur sampai dompet koperku ketinggalan. Sekali lagi, dia membantuku tanpa pamrih dan mengantarku mencari tempat kos. Lelaki itu namanya Gun. Akhirnya dia menjadi sahabatku, sekalipun orangnya pecicilan, cerewet, dan overprotective. Persahabatan kami baik-baik saja hingga akhirnya seorang murid SMA cantik yang bernama Lila naksir padanya. Lila yang anak orang kaya, selalu royal dan manja, serta sering meremehkan orang lain, terutama aku. Aku mulai kehilangan Gun saat dia terus bersama Lila. Aku mulai merasa takut jika Lila akan menguasai Gun, seakan dia itu properti pribadinya. Bodohnya, saat Gun mengajakku bicara empat mata, aku malah mengatakan bahwa tak ada rasa lain di hatiku. Toh kami hanya sahabat. Gun yang kecewa akhirnya mengatakan jika ia dan Lila akan jadian. Hatiku sakit juga penuh sesal. Aku berusaha untuk merubah penampilan. Aku ingin menjadi lebih cantik agar Gun kembali padaku. Tak tahunya Lila malah makin menjadi memamerkan kemesraannya dengan Gun. Dan yang dekat padaku malah Hadi, teman sekelasku. Setelah sekian lama tak bertatap muka, akhirnya Gun datang ke kontrakanku. Kami ngobrol ngalor ngidul dan aku malah makin kecewa. Lila benar-benar menguasai Gun. Bahkan ia pun dipaksa mengganti nomor ponselnya dan aku tak diberitahu. Hatiku makin cemburu saat tahu Lila sering nongkrong di kantin kampus bersama Gun. Bahkan saat aku melihat mereka keduanya malah semakin pamer kemesraan. Aku yang cemburu akhirnya mengiyakan ajakan Hadi untuk nonton. Setelah pulang dari bioskop, rupanya Gun menungguku di kosan dan bermuka masam. Dia memang mengatakan tengah kesal dengan Lila, namun aku merasa dia mengatakannya untukku. Tanpa disangka, Gun malah menciumku dan membuat aku salah tingkah. Keesokan harinya, Hadi makin gencar mendekatiku dan memaksaku keluar bersamanya malam ini. Aku terpaksa mengiyakan ajakannya karena dia bawel sekali. Aku takut Gun tahu jika aku pergi dengan Hadi karena ciumannya semalam seperti sejenis janji setia. Tak tahunya di tempatku makan dengan Hadi, Lila dan Gun sudah ada di sana. Lila begitu manja dan Gun sangat memanjakannya. Aku cemburu total serta tak menganggapi keberadaan Hadi. Puncaknya saat Gun mengatakan jika ia menyayangi Lila sepenuh hati serta mengucap keningnya, aku pun tak tahan lagi. Aku menangis dan pergi. Gun menyusulku ke kontrakan, bukannya menghiburku yang cemburu dan patah hati. Dia malah memuji-muji Lila sebagai gadis manja yang membuatnya merasa berarti. Tidak seperti aku yang terlalu kuat, terlalu berani dan nyaris tak pernah meminta pertolongan padanya. Gun juga mengatakan aku temperamental dan kasar. Aku kesal setengah mati dan kuusir Gun. Kukatakan aku tak mau mengenalnya lagi dan ia pergi. Hatiku jadi terasa kosong. Aku benar-benar menyesal. Harusnya kemarin aku katakan saja jika aku mencintainya lebih dari sahabat dan ingin ia kembali padaku. Namun semua terlambat. Hingga akhirnya Lila mendatangi aku dan mengata-ngataiku sebagai gadis yang tak tahu diri. Ia mengatakan bahwa ia sangat terhina dengan perlakuan Gun yang hanya memanfaatkan dirinya untuk membuat aku cemburu.
Ternyata selama bersama Lila yang dibicarakan hanya aku dan aku. Namun pada akhirnya Lila berkata bahwa ia bisa memaafkan itu semua dan kami akhirnya saling berbaikan. Aku merasa harus lebih dulu meminta maaf pada Gun. Aku tak tahu jika ternyata dia juga menyukaiku. Namun Gun mengatakan bahwa ia akan pindah kuliah dan ia juga mengatakan jika ia akan pergi dari kehidupanku. Aku tak mau kehilangan Gun sampai menangis terseduh. Aku juga mengatakan jika aku minta maaf atas semua perkataan kasarku dan mengakui jika aku mencintainya. Hatiku makin kosong saja rasanya karena Gun tetap berikeras untuk pergi. Tak tahunya teman Gun datang dan membongkar drama pura-pura pergi hanya akal-akalan saja agar aku memaafkannya serta mau menerima cintanya. Sekalipun malu setengah mati, namun akhirnya aku bahagia karena aku kembali mendapatkan sahabat terbaikku sekaligus cinta sejatiku.